Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint 2019. Pertama, saya akan menerangkan plus minus membuat video pembelajaran. Plusnya, yang pertama adalah peserta pembelajaran tidak jenuh karena ada audiovisual gerak yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, lebih inovatif dalam metode pembelajaran. Kemudian plus yang ketiga, audiens lebih paham jika ada penjelasan dari suara yang disampaikan pemateri. Nah, sekarang untuk minusnya, yang pertama, harus memiliki perencanaan yang tersusun matang dan pemateri harus kreatif, jika tidak penerima materi akan jenuh. Kemudian minus yang kedua, harus orisinil. Jika terdapat audio yang bukan dibuat sendiri atau disadur orang lain, akan melanggar hak cipta. Minus yang ketiga, video daring aksesnya membutuhkan kuota internet yang besar. Semakin lama durasi dan kualitas resolusi yang lebih bagus, maka akan memakan kuota internet yang besar. Hal yang diperhatikan saat proses perekaman presentasi, yang pertama adalah buat teks presentasi dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan warna latar belakang dengan teks harus kontras. Lalu pastikan teks tidak tertimpa layar kamera webcam. Yang kedua, link-link yang sudah dibuat seperti hyperlink, tombol pada seluruh slide tidak akan berfungsi saat proses pembuatan video. Kemudian yang ketiga, presenter tidak dapat kembali ke slide sebelumnya. Jadi pastikan urutan slide sudah sesuai. Yang keempat, proses perekaman bisa di-pause atau dihentikan sejenak, kemudian jika kita ingin melanjutkan, tinggal klik tombol record kembali. Yang kelima, masukkan musik background yang orisinil, buatan sendiri, lalu tingkat volume musik 15% saja di PowerPoint-nya, dan audio komputer di pojok kanan layar 30% saja. Dilarang memasukkan background orang lain, terlebih lagu populer yang memiliki hak cipta. Yang terakhir, suara presenter harus keras dan tidak ada noise suara orang lain yang terekam. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk membuat video pembelajaran, kita klik tombol subscribe sehingga akan mendapatkan informasi video terbaru yang saya upload di channel ini. Kemudian jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like di bawah video ini. Oke, lanjut untuk perangkat dan langkah-langkah membuat video pembelajaran. Perangkat yang dibutuhkan yang pertama adalah laptop dengan webcam dan mikrofon internal laptop aktif. Yang kedua, program Microsoft PowerPoint. Di sini saya bagi menjadi dua langkah. Yang pertama adalah tahap proses perekaman presentasi dan yang kedua tahap finalisasi video. Untuk langkah yang pertama, tahap proses perekaman presentasi. Yang pertama, kita harus membuka program dokumen presentasi Microsoft PowerPoint yang sudah jadi atau siap dipresentasikan. Biasanya ekstensinya atau file dokumennya belakangnya adalah PPTX. Kemudian yang kedua, klik file di pojok kiri atas program. Yang ketiga, klik menu export. Kemudian yang keempat, klik menu create a video. Yang kelima, klik menu don't use record timing narration atau use record timing narration. Nah, nanti di situ ada submenunya lagi. Klik record timing and narration. Kemudian yang keenam, di halaman slideshow, klik icon record di pojok kiri atas. Yang ketujuh, pemateri menguraikan materi pembelajaran sampai akhir presentasi. Kemudian yang kedelapan, jika sudah selesai presentasi, klik tombol close di pojok kanan atas. Yang kesembilan, simpan dengan nama file baru, di depan beri tambahan teks video nama file ppt presentasi.pptx. Ini adalah contoh saja ya, bisa disesuaikan dengan yang Anda inginkan. Kenapa dibuat file baru? Karena di file ini ada lampiran video di masing-masing slide. Oke, lanjut. Untuk tahap finalisasi video, buka dokumen presentasi Microsoft PowerPoint dengan nama file yang diawali teks video nama file ppt presentasi.pptx yang sudah disimpan sebelumnya.
dengan nama file baru ya. Kemudian yang kedua, klik file di pojok kiri atas program. Lalu yang ketiga, klik menu export di menu kiri. Keempat, klik menu create a video di menu kolom kedua. Kemudian yang kelima, pastikan pada pilihan ini menu yang terpilih adalah use recorded timing narration. Yang keenam, klik tombol create video di tengah program. Lalu yang ketujuh, tentukan nama file video yang akan kita simpan. Setelah itu klik simpan. Jangan lupa lokasi penyimpanannya. Oke, selesai sampai situ ya. Nah, ini adalah ilustrasi gambarnya. Yang pertama kita klik file, kemudian klik export, kemudian create a video. Lalu yang keempat di sini ada pilihan don't use atau use ya. Tinggal diklik saja di menu sini, lalu pilih record timing and narration pada poin 5 ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik tombol record untuk memulai perekaman video pembelajaran. Lalu kita klik next untuk setiap slide yang kita sampaikan materinya. Jika sudah, klik next lagi, sudah next lagi. Kemudian jika sampai akhir slide, jika sudah blank atau layarnya hitam, kita klik tombol close di sini untuk mengakhiri video pembelajaran. Nah, lanjut ke ilustrasi proses finalisasi video. Nah, jika sudah tersimpan dengan file baru ya, kita akan mengekspor menjadi format MP4 atau video. Caranya seperti ini, klik file, kemudian klik export, lalu klik create a video, kemudian klik di sininya pastikan use recorded timing and narration ya. Pastikan menunya ini seperti ini. Kemudian yang kelima, klik create video. Lalu kita ketik nama filenya, nama file videonya. Ini ekstensinya biarkan MP4. Lalu kita klik save. Ya, seperti itu ya untuk proses finalisasi video. Nanti akan lanjut ke proses rendering. Nah, untuk proses rendering nanti kita lihat di pojok bawah program ya, sampai putihnya ini penuh dan hilang. Jika sudah selesai, nanti icon videonya akan seperti ini tampilannya. Oke, cukup paham ya? Nah, sekarang kita praktekkan. Ya, baiklah. Ini saya akan sampaikan contoh slide presentasi yang sudah jadi. Di sini saya menggunakan slide master ya. Untuk video tutorial slide master, silakan Anda buka kembali di channel ini. Terdapat video dengan judul slide master ya. Nah, ini contohnya seperti ini, presentasi pembelajaran tentang prakarya dan kewirausahaan. Untuk masuk ke slide master, saya terangkan sedikit ya. Kita klik view, kemudian slide master. Nah, jadi ini seperti ini tampilan slide master. Jadi tombolnya itu ada di slide master. Kalau kita klik di sini tidak akan bisa ya, karena berada dalam slide master, kecuali isi materinya. Kalau isi materi bisa kita edit. Oke, untuk membuat tampilannya kita buat seperti ini ya, karena nanti gambar webcam akan ada di pojok kanan bawah sini. Dan buat seperti ini sehingga isi materi tidak akan tertimpa oleh gambar dari video webcam. Baiklah, tampilannya seperti ini ya. Sebelum kita mulai, kita masukkan audio untuk menyegarkan presentasi ya, jadi tidak jenuh. Kita masukkan musik audio background. Ingat, musik background harus orisinil dan tidak boleh menggunakan karya orang lain. Oke, kita klik sini audio, kemudian klik audio on my PC. Di sini saya punya sampel. Nah, ini untuk musik presentasi saya pakai ini ya, saya sudah pilih. Kemudian klik insert. Nah, ini suaranya saya pindahkan kemari. Lalu untuk pengaturannya di audio ini atur antara 10 sampai 15% kurang lebih ya. Lalu pada saat di play kita buat otomatis di sininya. Pada saat mulai presentasi kita klik jadi otomatis musiknya akan berjalan.
lalu play across slides. Jadi musik akan berjalan terus kalau kita klik next, terus loop until stopped, lalu klik lagi hide during show untuk menyembunyikan icon daripada audio background ya. Oke, sekarang kita mulai proses pembuatan video pembelajaran dengan PowerPoint ya. Kita klik file, export, lalu create a video, lalu klik don't use record timing and narration sini ya. Tapi bukan ini yang kita pilih record timing and narration ini. Jadi akan merekam sesuai dengan durasi pematerinya. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya. Kita lihat di sini ada gambar saya di pojok kanan bawah. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk memulai presentasi, kita klik tombol record di pojok kiri atas ini. Kemudian nanti kalau misalnya kita mau berhenti sejenak, nanti ada tombol pause di sininya. Oke, kita mulai saja ya. Contohnya seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan mempelajari tentang prakarya dan kewirausahaan. Kompetensi dasarnya yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Untuk kompetensi pengetahuan, di sini kita akan memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan sekitar pasar, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran. Untuk kompetensi keterampilan, di sini menyusun perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran. Oke, kita langsung ke materi. Nah, ini pengertian daripada kerajinan tangan. Kerajinan tangan berasal dari kata Sanskerta, asal kata kriya yang berarti mengerjakan ya. Dalam artian khusus, kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang mempunyai nilai seni. Seni kerajinan tangan termasuk ke dalam jenis karya seni rupa terapan. Melalui seni kerajinan tangan, kita dapat mengolah bahan baku di sekitar kita menjadi benda yang bernilai estetis atau hiasan, bernilai fungsi atau dapat dipakai atau dapat dijadikan mainan. Lanjut materi berikutnya. Untuk sumber daya yang dibutuhkan, di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah man atau manusianya. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Yang keempat adalah mesin atau mesinnya. Kemudian yang kelima adalah atau metode pengerjaan. Yang keenam, kita harus mempunyai market atau pasar. Oke, sekian materinya. Kita lanjut ke post test. Untuk post test, silakan Anda jawab pertanyaan berikut ini. Kata kerajinan berasal dari kata kriya yang merupakan bahasa. Ayo, silakan dipilih. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, demikian video pembelajaran untuk perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Tips untuk kali ini, suatu bangsa bisa maju jika rakyatnya disiplin, berpendidikan tinggi, dan beriman. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah contoh ya, cara membuat video pembelajaran. Jika sudah, kita klik close. Setelah itu, kita back sini ya. Nah, nanti di setiap slide akan ada gambar video yang sudah dibuat oleh aplikasinya. Jadi kita hanya tinggal save filenya ya, menjadi file baru karena di sini sudah ada videonya. Ingat posisinya harus hafal ya. Saya contohkan saja di desktop ya. Tambahkan kata di depannya video. Sampel slide master, ini file PowerPoint-nya. Jadi tetap disamakan saja. Tinggal kita tambahkan kata awal video. Untuk formatnya tetap PPTX ya. Kemudian klik save. Oke, dalam proses. Nah, jika sudah, sekarang untuk proses finalisasi, kita akan ekspor menjadi format MP4, klik file, export, create video, lalu sini tetap use record
timing narration ya, pastikan seperti ini tetap. Kemudian kita klik create video. Nah, sekarang pilihannya sudah MP4, jadi formatnya adalah video. Simpannya di desktop saja ya biar mudah. Ini nama videonya seperti ini. Video, nama PowerPoint-nya, samakan saja seperti itu. Kemudian kita klik save. Nah, di sini mulai proses rendering. Untuk hasil akhirnya atau proses rendering itu tergantung dari kecepatan hardware yang kita miliki dari perangkat keras kita dan lamanya durasi video pembelajaran. Makin lama video durasi pembelajaran, maka proses rendering akan lama. Oke, kita tunggu sampai penuh ya. Oke, kita percepat saja ya proses renderingnya. Ini saya akan cut. Jadi seperti itu jika sudah selesai. Oke, sekarang kita cek hasilnya ya, video pembelajarannya yang ada di desktop. Kita cari yang formatnya MP4. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Kita akan coba putar ya videonya. Kembali lagi dengan saya. Ini tampilan seperti ini. Di sini kita akan mempelajari tentang prakarya dan kewirausahaan. Kompetensi dasarnya yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Untuk kompetensi pengetahuan, di sini kita akan memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan sekitar pasar, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran. Untuk kompetensi keterampilan, di sini menyusun perencanaan usaha kerajinan yang pertama adalah man atau manusianya, ya seperti itu ya. Yang kedua adalah hasil money atau uang, yang membuat ketiga video adalah pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Jadi cukup mudah ya. Oke, seperti itu cara membuatnya. Saya harap bagi Anda yang sudah menyaksikan dapat memahami ya proses pembuatannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.